anak-anak selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Anak-anak, kita bertemu kembali hari ini, hari Senin, tanggal 28 September tahun 2020. Yuk, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat hari baru ini. Kami bersama boleh menikmati dengan keluarga tercinta. Dan sekarang tiba waktunya kami akan belajar. Bimbing dan sertailah kami di dalam belajar, sehingga kami dapat belajar dengan baik seturut kehendak-Mu. Berkatilah orang tua kami yang sedang bekerja. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak, kita semua sudah berdoa. Nah, supaya kita lebih semangat, mari kita tepuk semangat yang pernah Bu Vero ajarkan ya. Yuk, tepuk semangat. Ha ha. Ha. Iya, kita harus semangat pagi-pagi ini ya, meskipun kita masih belajar di rumah. Nah, anak-anak, untuk tema kita minggu ini tetap temanya kebutuhanku. Nah, jika kemarin kita telah belajar kebutuhan tubuh kita itu apa? Nah, kita juga butuh apa kemarin? Makanan sehat, minuman sehat ya. Minggu kemarin pakaian. Nah, minggu ini kita juga tentunya tubuh kita ini membutuhkan apa, anak-anak? Kesehatan, ya toh, kesehatan, kebersihan dan juga keamanan, ya toh. Iya. Nah, baiklah anak-anak, untuk hari ini kita akan bersama belajar tentang kebersihan, ya toh. Kebersihan itu apa, Bu Vero? Apakah kita hanya butuh kebersihan untuk tubuh kita, sedangkan di lingkungan sekitar kita kotor? Maaf ya, enggak sayang ya. Namanya kebersihan bukan hanya tubuh kita yang kita jaga, tetapi juga lingkungan sekitar yang ada di sekitar kita. Itu juga harus bersih anak-anak. Lah kalau semuanya beres-beresan, semuanya kotor, apakah kita nyaman tinggal di sini? Tidak. Rumah kita misalnya berantakan, kotor, bau karena habis makan tidak dicuci piringnya. Terus bekasnya kue-kue tidak dibuang di tempat sampah, sehingga lantainya berserakan kotoran, bekas-bekas plastik, bekas-bekas sampah, ya toh. Terus anak-anak juga nggak pernah bantuin mama menyapu. Nah, mejanya juga tidak pernah dibersihkan, ya toh. Nah, terus di kamar juga demikian, anak-anak makan segelas piring semuanya ada di situ. Aduh, nanti jangan-jangan yang buat nyaman bukan kita, tapi nyamannya buat tikus ya. Iya, tikus suka sekali tempat-tempat yang beres-beresan kayak gitu ya anak-anak ya. Nah, Bu Vero yakin anak-anak kedua khususnya semuanya pasti rumahnya bersih ya. Nah, harus bagus anak-anak, rumah tuh tingkat gimana, nah harus, yang penting rumahnya bersih ya toh. Nah, kalau rumahnya bersih, rajin sapu, rajin dirapikan, dipel ya, pasti nanti nyaman untuk tinggal di sana. Nah, anak-anak kalau rumahnya bersih senang apa enggak? Senang. Kalau senang, anak-anak harus rajin membantu mama ya, membantu papa ya, bersih-bersih rumah, bersih-bersih kamar sendiri ya toh, bersih-bersih halaman ya. Nah, begitu pula kalau di sekolah, dulu di sekolah juga gitu. Kalau kelas kita itu bersih, anak-anak pasti senang, ya toh. Tapi kalau kelas kita berserakan, sampah-sampah di mana-mana, pasti kita nggak nyaman. Nah, lalat datang, tikus juga senang di sini, ya toh. Ya, begitulah anak-anak. Jadi, selain tubuh kita yang membutuhkan kebersihan, dengan cara apa sayang tubuhnya?
mandi, keramas, ya kan, kukunya dipotong, nah bajunya dicuci, jangan bajunya itu terus nggak pernah dicuci. Ini baju kesukaanku Bu Vero, tapi nggak pernah dicuci ya. Telinganya dibersihkan pakai cotton bud dengan mama tentunya ya. Nah lalu ini yang siku-siku ini kalau mandi digosok-gosok ya anak-anak, sini-sini ya, supaya semuanya juga bersih, tubuh kita bersih, kita senang. Giginya juga harus dibersihkan, rajin sikat gigi sesudah makan pagi dan malam sebelum tidur. Itu untuk menjaga kebersihan tubuh kita, juga untuk lingkungan yang ada di sekitar kita. Bisa dimengerti ya sayang ya? Oke, yuk untuk itu tugas yang pertama dari Bu Vero ya. Tugas yang pertama dari Bu Vero, kita akan belajar pantun ya. Tugas pantun ini nanti di video ya nak ya. Tugas pantun di video. Nah, Bu Vero udah siapkan di sini. Oke, ya. Yuk kita akan belajar pantun bersama ya. Jika kita pergi ke Madura, kita harus lewat sebuah selat. Jika kita rajin berolahraga, maka tubuh kita akan sehat. Nah, begitu cara bacanya ya. Jika kita pergi ke Madura, kita harus lewat sebuah selat. Jika kita rajin berolahraga, maka tubuh kita akan sehat. Ya, itu pantun yang pertama. Tugas anak-anak di video ya yang pertama. Lalu tugas yang kedua tugas yang kedua anak-anak akan belajar sambil bermain. Senang apa enggak? Ya, belajar sambil bermain. Nah, tadi untuk membersihkan tubuh kita pakai apa anak-anak? Sabun. Nah, untuk mencuci tangan juga pakai sabun cuci tangan ya toh. Nah, untuk mencuci piring pakai sabun cuci piring. Nah, ini bahannya adalah sederhana dari bahan-bahan yang ada di rumah kita. Kita akan bermain sambil belajar bagaimana membuat gelembung sabun ya. Lihat video ini. Kita akan membuat gelembung sabun yang bisa kita mainkan. Ini saya sudah punya tempatnya. Ini wadah isi ulang. Ini untuk bahannya 2 sendok makan sabun bayi, sabun pencuci botol bayi, kemudian 1 sendok makan sabun pencuci piring, dan air nanti untuk memenuhi isi botol ini. Oke, langsung aja kita masukkan dulu sabun pencuci piringnya. Kemudian sabun pencuci botol bayi. Terakhir kita masukkan air. Cukup. Kita aduk dulu, kita bisa goyang-goyangkan isi botolnya. Dan ini bisa langsung kita mainkan. Oke, sudah jadi. Nah, anak-anak bisa kan? Iya, nanti kalau memang anak-anak kesulitan bisa minta tolong mamah ya. Oke, lalu kemudian tugas yang ketiga. Tugas yang ketiga adalah anak-anak di rumah punya tempat bekas, kaleng bekas atau tidak? Pasti punya. Tapi kalau tidak, Bu Vero udah siapkan. Ini juga bekas sayang. Ini juga bekas. Nih, ini mini sekali. Nah, kita bisa, ini bekas, karena bekas kita bisa memanfaatkan ini untuk apa? Untuk sebagai tempat sampah mini. Nah, tempat sampah ini belum dihias sama Bu Vero. Nah, supaya menarik tempat sampah mini ini, kita hias ya. Nah, silahkan dihias pakai kertas bekas, kardus bekas punya anak-anak yang ada di rumah, bisa digunakan dengan baik nanti untuk ditempel-tempel seperti ini. Nah, ini tempat sampah mini ini bisa taruh di bawah, bisa ditaruh di mana saja bisa. Nanti silahkan dimasukkan sini tempat sampah mininya ya. Lucu kan?
Nah, nanti pasti lucu. Bu Vero, kalau aku nggak pakai itu, pakai alatku sendiri, kaleng bekas sendiri, boleh? Boleh. Bu Vero hanya membantu anak-anak. Kalau tidak punya, bisa pakai ini. Kalau sudah punya, pakai yang lain, boleh ya sayang ya. Oke, itu tugas dari Bu Vero hari ini. Semoga anak-anak selalu sehat, bersama dengan orang tua, dan bisa mengerjakannya. Yuk kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Engkau berkenan membimbing kami dalam belajar hari ini. Kiranya apapun yang kami pelajari dapat bermanfaat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke sayang, cukup sampai di sini. Kiranya belajar kita bermanfaat untuk anak-anak semua. Sampai jumpa.